Ada suhunya kelas 1. Iya, tapi ya. Punya sulit untuk sudah kalau ibu sudah apa belum? Jadi permasalahannya mungkin bukan hanya dari anak-anak, mungkin dari bapak ibu guru, karena ini pendekatan yang memuliakan bagaimana proses atau suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan bergembira. Jadi mungkin bapak ibu gurunya punya permasalahan apa sih? Apa yang dilakukan untuk mengatasi atau memiliki solusi apa tentang permasalahan tersebut? Sudah nih, sudah semuanya dari kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya. Sirwe Mbak, cintai kan? Oh, anu nang sirwe.
Iya. Ya nanti kan sebentar aku saya. Sudah? 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 Silakan dari kelompok mana dulu yang menyampaikan permasalahan-permasalahannya, kemudian solusinya. Jadi kita belajar bersama. Oh, kalau permasalahannya seperti ini, berarti solusinya seperti ini. Berbagi pengalaman. Monggo kelompok Bu Aldri. Ya, kelompok bergembira dari kelompok bergembira silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini mewakili teman-teman dari kelompok bergembira. Tadi kita sudah berdiskusi masalah-masalah yang kita temui di kelas masing-masing. Yang pertama ada rendahnya kemampuan membaca. Yang kedua, kurang fokusnya anak pada saat pembelajaran. Kurangnya minat menulis. Kemudian ada kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa di kelas. Itu permasalahan yang di kelas. Kemudian pembelajaran seperti apa yang diharapkan agar dapat menjawab tantangan atau permasalahan tersebut. Yang pertama, untuk rendahnya kemampuan membaca, kita melakukan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Ya, setiap hari secara intensif, secara terus-menerus melakukan kegiatan membaca secara berulang. Mungkin semuanya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu. Saya yakin semuanya sudah melaksanakan, tidak kurang untuk berusaha agar anak didiknya bisa membaca. Oke, itu yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya guru menggunakan untuk mengatasi kurang fokusnya anak pada saat pembelajaran. Di sini kita mengambil pembelajaran yang diharapkan, yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tentu Bapak Ibu semua yang tahu kondisi siswanya masing-masing, tahu latar belakangnya siswa masing-masing, sehingga nanti bisa menyesuaikan sendiri, ya. Bisa mencari referensi banyak-banyaknya. Kemudian untuk kurangnya minat menulis. Dalam minat menulis ini kita memberikan motivasi dan melaksanakan program menulis secara dikte, secara intensif. Dikte, setiap hari di drill dikte. Untuk kelas rendah masih di drill dikte. Oke, itu untuk masih sulit. Kemudian memilih kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa di kelas. Ini guru banyak mencari referensi kegiatan pembelajaran yang beragam. Kegiatan pembelajaran yang beragam ini referensinya bisa melalui sharing dengan sesama guru, kemudian bisa melalui media sosial, boleh di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kita bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk bisa diterapkan di kelas kita, namun tanpa kita semuanya kita ambil, kita harus menyaring, maksudnya harus menyaring apa yang bisa kita pakai di sekolah kita atau di kelas kita, apa yang tidak bisa kita terapkan di kelas kita, karena setiap sekolah latar belakangnya berbeda-beda satu sama lain. Kalau kita meniru 100% sama, mungkin tidak mungkin, ya. Biasanya dengan melakukan modifikasi yang kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Mungkin itu dari permasalahan kami berlima. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada masukan dengan permasalahan kami mohon pendapatnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok bergembira. Itu tadi untuk permasalahan atau tantangannya, kemudian sudah dijawab solusinya. Saya yakin semuanya
guru-guru hebat di gugus wali sana memiliki inovasi-inovasi terhadap suasana penciptaan suasana pembelajaran yang bergembira, berkesadaran dan bermakna. Kelompok selanjutnya, kelompok joyful. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan permasalahan yang dialami oleh kami dari kelompok joyful. Permasalahannya yang pertama yaitu anak susah diajak diskusi atau kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, susah menghayati kesepakatan kelas. Untuk yang ketiga, sulit membagi perhatian kepada anak istimewa. Untuk yang keempat, mudah bosan. Dan pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa, pembelajaran yang menyenangkan dan mampu mendorong siswa aktif, dan pembelajaran yang tertib berjalan sesuai aturan dan kesepakatan kelas. Mungkin itu dari kelompok kami. Kalau ada tambahan bisa ditambahkan nanti. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok joyful. Ya, permasalahan dan tantangannya sangat menarik. Kemudian kelompok lain, kelompok ceria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mewakili dari kelompok ceria yang kebetulan ini adalah semuanya guru kelas 1. Jadi permasalahan untuk kita khususnya adalah kelas 1 ya, dari SD 3 Wanatri, SD 2 Wanatri dan SD 1 kemudian sebenarnya ya hampir sama lah permasalahannya. Jadi ini kita gabung satu permasalahan. Yang pertama, anak susah fokus dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya kita susah payah untuk mengkondisikan kelas supaya bisa duduk rapi, duduk anteng untuk menyimak pembelajaran, paling cuma 5 menit. Kemudian setelah itu hamil lagi, bosan lagi. Kira-kira dari SD yang lain sama ya seperti itu ya. Nah, itu permasalahan kita juga seperti itu hampir setiap hari seperti itu. Kemudian anak sulit memahami materi yang diajarkan guru. Sebentar saja sudah lupa dengan kesepakatannya. Setiap hari mesti banyak dijumpai anak-anak yang tidak mematuhi, khususnya untuk kelas 1 kita ya. Tadi bertiga juga di sekolah panjenengan juga seperti itu, setiap hari ada anak yang bertengkar, berkelahi, ternyata seperti itu ya. Nah itu semua kan sebenarnya anak tidak mematuhi kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Misalnya kalau di sekolah saya kelas 1 ya, kan ada kesepakatan ini berjalan, kalau di kelas itu berjalan, berlari itu di halaman gitu ya. Maksudnya saya buat kesepakatan itu kan biar anak-anak itu tidak berlarian di kelas. Kalau berlari itu tempatnya di halaman, karena membuat kesepakatan kelas itu tidak boleh dengan menggunakan kata-kata negatif, harus positif ya. Nah, jadi saya membuat kesepakatan berjalan di kelas, berlari di halaman. Nah tetapi kenyataannya kalau mereka sudah selesai dengan tugasnya sudah berlarian gitu, itu akhirnya harus telaten mengingatkan itu seperti itu. Nah kemudian perbedaan kemampuan anak yang membuat kondisi atau suasana kurang kondusif, suasana kelas atau kondisi kelas kurang kondusif. Misalnya ada anak yang kemampuannya lebih ya, pintar banget, kok nulis nganti
15 menit belum selesai, itu 1 menit sudah selesai. Nah kalau sudah selesai, nanti biasanya nggak mau diam, gitu ya, nggak mau diam, kemudian bermain atau bahkan mengganggu teman. Itu permasalahan di kelas kami, terutama untuk kelas 1. Nah kemudian pembelajaran yang diharapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Ya, untuk anak susah fokus dalam mengikuti pembelajaran, ini mungkin gurunya yang harus kreatif ya, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau sudah mulai ini kan kayaknya sudah mulai kurang fokus ya, bosan atau apa. Jadi kita harus inisiatif untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, mengalihkan mereka supaya kembali fokus lagi gitu. Ya. Terus kemudian anak sulit memahami materi yang diajarkan guru. Nah, khususnya untuk kelas 1 itu sulit memahami materi ya, masih seputar dengan kemampuan membaca, menulis begitu ya. Jadi ini juga kembali ke gurunya ya, harus telaten membimbing gitu ya. Karena misalkan untuk kemampuan membaca misalkan anak sudah hafal huruf ya, mengeja huruf juga bisa, tapi kemudian merangkai huruf menjadi suku kata bahkan menjadi kata. Kalau di sekolah saya masih ada beberapa anak yang masih seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke kita, yaitu harus telaten gitu ya, harus telaten untuk membimbing mereka gitu ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah kemudian perbedaan kemampuan anak yang membuat kondisi suasana kurang kondusif tadi ya. Jadi ada anak-anak yang punya kemampuan lebih sama kurang, itu mungkin menyebabkan kondisi kelas menjadi kurang kondusif karena mungkin untuk anak-anak yang kemampuannya lebih nanti cepat menyelesaikan tugas, kemudian bisa mengganggu mereka atau tidak mau diam atau gimana. Nah itu mungkin kembali ke guru lagi untuk merancang sebuah metode pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukannya maksudnya anak sudah selesai melaksanakan tugas tapi sudah selesai biar tidak mengganggu temannya atau terus dikasih tugas lagi, itu tidak seperti itu, tapi dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi kebutuhan belajar masing-masing siswa itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang sukanya dengan gambar, ada yang sukanya dengan lagu, ada yang suka menulis. Nah kita berikan pembelajaran seperti itu. Jadi kalau mereka belajar sesuai dengan dengan kebutuhannya, dengan keinginannya, mungkin mereka menjadi merasa antusias, merasa asik, jadi semuanya mungkin bisa fokus ke pembelajaran gitu. Kemudian anak sulit memahami, mematuhi kesepakatan kelas, yaitu kembali lagi ke guru, harus sering-sering mengingatkan. Seperti tadi tadi yang sudah saya contohkan di kelas saya, misalkan membuat kesepakatan kelas kalau berlari di halaman, berjalan di kelas, itu kan mesti setiap saat setelah mereka selesai melaksanakan tugas sudah berlariannya. Jadi saya harus mengingatkan, ayo ingat ya kesepakatannya, kalau berjalan di mana di kelas, kalau berlari di mana di halaman, itu seperti itu telaten. Kalau seperti itu baru ingat anteng lagi, tapi nanti sebentar lupa ya dilakukan lagi. Nah kita sebagai guru harus intinya harus telaten, semuanya itu harus telaten. Kemudian anak kurang mampu mematuhi tugas dari guru ya. Ini juga lagi ya, semuanya itu ke guru lah ya, bagaimana caranya guru itu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin ada beberapa anak yang kurang mampu memahami tugas ya, jadi kita harus mungkin kedekatan kan ya, dari satu persatu ke anak yang kurang paham, terus kita dekati, kemudian kita bimbing supaya mereka benar-benar paham, atau mereka memang memerlukan bantuan bimbingan yang lebih intensif dari guru yang kita lakukan. Mungkin itu dari kami untuk pemasaran belajar dengan solusinya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, saya punya permasalahan seperti ini, kemudian solusinya apa? Nanti saja ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ceria. Nah, dengan permasalahan dan
jawaban tantangannya. Kelompok selanjutnya silakan dari kelompok kaya raya. Monggo. Oh, ya, kelompok kaya raya. Kaya raya. Ya, kaya raya. Ini. Grogi. Foto karonya. Iya, enggak ada. Ini beberapa permasalahan dari kelompok kaya raya. Mungkin hampir sama, semuanya hampir sama. Permasalahan mungkin sama. Dari kelas 1 dan kelas 2 itu 11-12 lah. Dari kelompok yang pertama sampai yang terakhir mungkin permasalahannya hampir sama. Walaupun sama, hampir sama, tetap saya bacakan saja. Jadi kelompok kami permasalahan yang sering dialami atau terjadi di kelas kami, yang pertama anak kurang percaya diri, kurang pede dalam mungkin dari menjawab atau bahkan untuk maju ke depan. Terus yang kedua, anak muda bosan. Wis diwai materi ini, wis rampung, pengen apa nih, bingung maning, kebaik maning, bosan akhirnya. Terus yang ketiga, belum lancar membaca. Misalnya, nah, untuk mengatasi salah satu sarannya atau beberapa cara itu berbeda-beda lagi, tergantung kita menyikapinya. Jadi berbeda-beda caranya, mungkin dengan metode yang sama, tapi cara pelaksanaannya di kelas masing-masing menyesuaikan dari anak tersebut. Permasalahan yang pertama tadi, anak kurang percaya diri, itu salah satu yang kami terapkan untuk mengatasinya, yaitu memberi pujian. Contohnya seperti anak murid yang lain memberikan tepuk tangan setelah bisa menjawab. Kalau dia menurut saya kurang pas nanti, majunya orang maju dia, ya kan? Maju pinginnya hadiah. Nah, itu kan bukan marahi kurang ke depannya menjadi tidak baik nanti. Kalau tepuk tangan terus tos ya dan sebagainya dari Pak Guru dan teman-teman, insya Allah itu akan memotivasi anak, mental anak untuk kedepannya supaya memotivasi dari diri sendiri tanpa ada embel-embel mejiwai hadiah, seperti itu. Terus yang kedua, anak mudah bosan. Ya mungkin permasalahannya adalah penyampaian materi yang terlalu banyak. Kadang materi iki terus penjelasan sing ngular-ngular, bukannya bosan tambah ujung malah tambah ujung. Nah seperti itu mungkin ya, mungkin saya seperti itu, bingung ngomong lah, sedikit bingung ya, karena seperti itu. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, belum lancar membaca. Itu sama lagi kelas 1 dan kelas 2. Seperti yang disampaikan sama Bu Alfi sebelum pembelajaran Ibu. Nah, kalau saya sendiri di kelas 2 memang ada beberapa yang belum lancar. Insya Allah belum tidak tahu. Untuk lancar mengangkai kata itu masih ada yang telat. Nah, untuk mengatasinya, untuk saya itu pada saat istirahat, setelah istirahat anak, saya mengambil jekong bareng
kalau rencana kalau cerita bareng bukan bareng sama saya untuk sedikit beberapa kalimat untuk dibaca bersama saya. Mungkin itu secara diferensiasinya saya seperti itu. Bukannya apa ya? Bukannya membeda-bedakan secara Ya, kemampuan. Ya, hanya kemampuan saja. Karena itu yang saya laksanakan secara rutin mungkin beberapa tahun ke belakang. Alhamdulillah ya anak lah turun banget mulai timik-timik lah seperti itu alhamdulillah bisa ada peningkatannya luar biasa. Makanya saya terus mengembangkan itu dengan mengorbankan kakaknya waktu istirahat saya membersami anak-anak di kelas. Kalau saya jadi cerita ya, kalau saya itu kalau ke sekolah biasanya itu nyusulnya nyaru lah, isu kan buku orang over, saya itu sangu. Nah sangu itu saya makan di kelas sambil mengawasi bocah-bocah. Nanti seperti Bu Yuri sampaikan, nang kelas kadang bocah sindrome untuk berjalan malah buat lari-lari, main bola dan sebagainya. Nah, itu saya lakukan, saya makan di kelas, tujuannya sambil mengawasi anak-anak. Nah, setelah saya selesai dan anak-anak sudah jajan, sudah santai, saya mipil mencari yang belum lancar membaca. Seperti itu. Itu saya di kelas saya seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kaya raya. Kelompok kaya raya. Kami mohon yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kaya raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Itu tadi dari kelompok bergembira, joyful, ceria, dan kelompok kaya raya. Ada masalah, kemudian Bapak Ibu semuanya tidak membiayai lagi, semuanya sudah bisa. Sebenarnya kita sebagai guru itu orang lakon, ya bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Dan apa yang harus dilakukan agar siswanya itu intinya bergembira. Hanya saja kadang anak tidak mudeng, belum sadar saya sekolah itu untuk apa. Terutama kalau di negeri 1 kadang-kadang anaknya Bali Bu, kapan pulang Bu. Nah seperti itu. Jadi belum ada kesadaran bahwa yang saya dapatkan itu akan bermanfaat untuk diri saya. Nah, Bapak Ibu, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yaitu tadi agar kita selalu mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas kita masing-masing. Di sini, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktek pedagogik. Di situ ada keterlibatan. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Jadi selalu melibatkan siswa. Jadi tidak hanya kita memberikan teori saja, berkonsep saja, tapi siswa tidak mudah untuk mengaplikasikan. Ini harus bagaimana? Kemudian berkesadaran, guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi sebagai guru terlebih dahulu harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita di materi ini. Makanya kalau di supervisi itu tidak boleh ketinggalan tujuannya disampaikan, karena itu yang akan kita sebagai tujuan yang akan kita capai.
Ya. Kemudian memuliakan. Dalam pembelajaran mendalam itu ada selalu kalimat memuliakan. Guru dan peserta didik lebih sering menghargai dan menghormati potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dulu ada guru yang selalu bilang, kok kan duduk temen ya, sekarang boleh enggak? Tidak boleh, karena setiap anak punya potensi masing-masing. Setiap anak itu punya kecerdasan, karena setiap orang itu memiliki 8 kecerdasan. Nah, setiap orang itu cerdasnya masing-masing. Dari 8 kecerdasan itu di nomor berapa cerdasnya, mungkin di kinestetik misalnya, senang olahraga belum tentu senang teori, tidak cerdas teori tapi dia cerdas di olahraga, misalnya seperti itu. Kemudian pengembangan budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar seperti yang Bu Alfi, Pak Lida, Bu Yuri dan Kak Sugeng sampaikan tadi. Kita berinovasi, apa sih tantangannya, apa sih yang harus saya lakukan agar siswa itu intinya tidak bosan. Jadi berinovasi, pengembangan budaya belajar. Kemudian pemanfaatan teknologi. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Misalnya, biar anaknya tidak bosan nih, kita buat permainan. Kalau saya lihat yang anak-anak muda kayak Bu Umi, kalau di SD Satuan Negeri itu pakai apa ya Bu Umi, teknologi apa? Kuisis, tapi bisa manual. Anaknya tidak perlu pakai HP misalnya, tapi bisa dibuat dengan kuisis secara manual. Nanti mungkin bisa tahap selanjutnya belajar berbagi praktek baik dengan Bu Umi. Kuisis yang manual untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Pemanfaatan teknologi digital. Kemudian multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Jadi gurunya itu mungkin misalnya seharusnya siswanya bisa 10 tambah 10 20, gurunya sudah harus bisa menjawab misalnya 19 tambah 1 jadi 20. Kalau siswanya hanya berpatok satu pengetahuan, gurunya itu ya 2-3 pengetahuan untuk jawaban itu. Misalnya di kelas 2 ada penjumlahan berulang 4 kali 3 ditambah 3 ditambah 3. Ya, misalnya seperti itu. Ada 4 piring dan 12 kue. Berarti gurunya harus paham, setiap piring itu isinya 3. Berarti di depannya itu adalah tempatnya, di belakang itu isinya. Misalnya seperti itu. Mungkin koreksi kalau saya salah, mbak saya salah. Yang 4 kali 3 itu. Kemudian pembelajaran mendalam. Di sini definisinya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah, kalau di pendekatan ini kita itu selalu mendengarkan memuliakan dengan menekan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan, pendekatan. Kemudian di sini memuliakan. Dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Di sini ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Di sini berkesadaran berarti seperti tadi, oh anak tahu tujuannya, sadar tujuan belajar untuk apa, kemudian bermakna, siswa mampu mengaplikasikan ke dunia nyata, kemudian menggembirakan berarti ya tadi solusinya apa dengan permasalahan yang ada, bagaimana siswa itu selalu bergembira, tidak boleh ada siswa yang merasa dilok-lokakan gurune, kemudian gurune mungkin bercinde itu apa ya, pilih kasih misalnya seperti itu. Jadi menciptakan suasana pembelajaran yang menggembirakan. Nah, di sini pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kemudian menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata, itu bermakna. Menggembirakan, suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi tidak ada kalimat negatif seperti yang Bu Yuri tadi sampaikan. Kemudian pembelajaran mendalam, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan hati, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antara manusia. Olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani dan rohani. Nah, ini tadi yang disampaikan awal tadi, ada 8 dimensi. Di sini ada kayak lingkaran dalam dan lingkaran luar. Pembelajaran mendalam. Di sini di lingkaran yang putih, yang paling dalam itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kewargaan, bukan kewarganegaraan, tapi kewargaan. Kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritik. Kemudian setelah di lingkaran putih ada lingkaran biru, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Kemudian praktek pedagogik, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran. Nah, di sini yang ada kuning, oranye ini, kalau misalnya yang C1, C2 itu apa? Yang apa ya Pak Robi ya? Yang belum. Oke. Ya ini, yang memahami, refleksi, mengaplikasikan itu seperti taksonomi belum, yang mungkin kalau Bapak Ibu dulu belajar kan ada taksonomi belum. Kemudian dari semuanya ini nanti ada dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Nanti kalau misalnya kurang jelas, ini materinya saya share di grup Bu Enggar. Kita lanjut saja daripada nanti kesorean. Kemudian 8 dimensi profil lulusan.
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, dan kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian penerapan prinsip pembelajaran. Nah, di sini yang ditekankan di sini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu kalau yang diluncurkan oleh Pak Menteri kan menekankannya ke ini. Meaningful, mindful, joyful. Jadi pendekatan ini yang nanti kemungkinan akan jadi kurikulum. Nah, pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar mengaplikasikan, memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian pendalaman pengetahuan dan regulasi diri. Kemudian di sini ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi setelah belajar pemahaman yang ketuhanan, kemudian kewargaan, itu berkesadaran, bermakna, bergembira, kemudian siswa mampu memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, ini dilewati saja, gitu. Ini taksonomi pembelajaran ramah kognitif. Nah, ini tadi saya sampaikan ada taksonomi Bloom. Mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, mengingat. Itu kerangka pembelajaran praktik pedagogik. Di situ pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogik dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Contohnya pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEAM, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Kemudian diskusi peta, konsep, advent, organizer, kerja kelompok, dan sebagainya. Ngantuk Bapak Ibu? Sangat. Ya, saya kasih satu pertanyaan. Nanti kalau pernyataan saya salah, Bapak Ibu berdiri. Kalau pernyataan saya benar, Bapak Ibu duduk. Siap Bapak Ibu? Ya. Pendekatan mendalam adalah kurikulum. Betul atau salah? Pembelajaran mendalam itu kurikulum. Betul atau salah? Berdiri atau duduk Bapak Ibu? Salah apa betul? Ya, kalau salah berdiri, kalau betul duduk. Pendekatan semuanya. Pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam itu kurikulum. Salah. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan. Betul apa salah? Betul, ya, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu guru semuanya sudah bisa. Jadi mungkin nanti untuk materi ini di-share nih Pak Enggar, karena masih banyak, masih ada 70-an lembar. Apa saya paparkan satu-satu? Saya siap. Tapi sampai sini sudah paham semua. Yang penting kan sudah paham. Oh, ternyata kalau namanya pembelajaran mendalam atau deep learning itu adalah sebuah pendekatan, bukan kurikulum.
Sebenarnya intinya apa sih? Intinya ya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Meaningful, mindful, joyful. Itu apa sih? Oh, berkesadaran. Siswa sadar tujuan kita belajar itu apa. Kemudian bermakna. Bermakna itu siswa mampu mengaplikasikan ke dunia nyata. Kemudian bergembira. Siswa bergembira karena saya tahu, oh ini manfaatnya apa, tujuannya apa, saya bisa. Berarti siswa bergembira. Intinya seperti itu. Jadi solusinya apa? Ya ini pembelajarannya berbasis inquiry. Kemudian pembelajarannya berbasis proyek. Jadi gurunya yang berinovasi. Gurunya harus tahu, menguasai. Anak ini kemampuannya seperti apa, saya menciptakan pembelajaran yang seperti apa. Mungkin hari ini cukup itu pembahasannya, cukup kata Bu Fitri. Mungkin kalau mau lanjut tidak apa-apa, saya lanjut sampai selesai. Iya. Oh, maksudnya? Kayaknya ini materi yang cukup kompleks. Iya. Bu Pipit kan berarti ikut yang di kegiatan PGRI itu ya? Iya. Nah, itu mungkin besok bisa kita bawa di siklus 2 kan kita nanti ketemu setelah pas ABC materi itu. Iya. Kita ketemu lagi bareng. Iya. Mungkin bisa buat kegiatan di situ. Oh, buat kegiatan sama seperti ini maksudnya? Ini kan terkait dengan yang lebih dalam di nantinya. Oh iya, diperdalam lagi. Ya, kalau hari fase B dan C juga lebih juga. Oh, berarti saya baleni lagi gantian, Bu. Yang kemarin itu juga dari bawah banyak. Bawang itu cuma 3 orang, Pak Felix sama Bu siapa ya? Sama Bu Iis. Karena guru SD itu hanya kalau tidak salah kemarin itu hanya bersepuluh. Jadi 129 itu guru SMP semua, yang 7 itu guru SMA kalau tidak salah. Jadi di sana kita mayoritas guru SMP semua. Jadi ternyata yang memberikan permasalahan dan jawaban itu rata-rata guru SMP, guru mapel. Jadi guru SD-nya itu sudah tidak ada sekian puluh persennya. Jadi 129 hanya saya dari Bawang, saya Bu Iis dan Pak Felix. Mungkin hanya itu. Nanti dilanjut karena waktunya sebenarnya masih banyak. Masih 70 lembaran. Monggo mau lanjut atau hanya di sini bahwa oh ternyata guru itu harus punya solusi, mampu menjawab tantangan. Nah, pembelajaran mendalam itu intinya mungkin dari kulit arinya, dari atasnya kan ini hanya sampai di sini. Ternyata kerangka pembelajaran praktek pedagogik ya ini. Kemudian diskusi sampai kerja kelompok. Kalau mau lanjut, nggak apa-apa lanjut. Bisa dipakai buat secara keseluruhan, mungkin waktunya sekitar 2 jam mungkin ya Pak Robi, 1 atau 2 jam. Kayak kemarin yang kegiatan pertama, diberi materi dari Mas Yulis. Ya Pak Yulis. Malah di awal kan ada kegiatan kita yang launching itu. Iya. Itu bisa lebih pagi lagi langsung. Bisa kena 70-an slide itu bisa kena. Mungkin kemungkinan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kalau fase A mungkin sudah paham semua lah. Ini dari awalnya dulu. Nanti bisa dilanjut di lain waktu. Kalau tidak kan paling enggak pulangnya 3:30. Karena saya melihat tidak mungkin sampai 3:30. Begitu, mungkin itu dari saya. Mohon maaf untuk saya sendiri, untuk deep learning juga masih ngambang karena hanya 1 hari dan hari ini juga dioyok-oyok, dikejar-kejar untuk praktek bayinya, tapi saya tidak mampu untuk
membuat video seperti Pak Yulis itu dikejar untuk menciptakan apa sih yang akan kita ciptakan, misalnya kayak Kuiro kayak gitu. Itu kalau saya sudah tua nggak mampu. Mungkin nanti untuk selanjutnya di fase 2 kita belajar yang kuisis ya. Kalau misalnya ada yang lain mungkin boleh. Oke. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi dari buku Pipit. Jadi sih sudah tersiapkan, tapi ya sama mungkin. Bisa mengambil manfaatnya apa yang tadi telah diberikan sama Pipit, yaitu dengan pembelajaran yang mendalam juga, itu pendekatan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Semoga untuk pembelajaran ini bisa diambil hikmahnya, dikembangkan di kelas masing-masing. Untuk tadi ada permasalahannya juga sudah kita bahan tantangannya juga sudah kita bahas di sini. Bagaimana cara menyikapi anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum tahu bagaimana caranya belajar, terus etika mungkin. Dari itu maka jangan lupa walaupun anak dengan tujuan memintakan anak, tapi karakternya kita juga harus bentuk dari sekarang. Seperti itu, ya. Terima kasih untuk hari ini sudah kontur. Semoga untuk pertemuan selanjutnya lebih baik lagi. Dan saya sebagai pembawa acara mungkin banyak salah dan belum berkemampuan baik. Saya minta maaf. Saya akhiri dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tuh. Mbak Enggar wis ngantuk. Secara langsung atau lewat WA? Maksudnya kelanjutannya fase A. Iya, kelanjutannya fase A yang nanti nunggu Pak Robi kan kita nunggu yang itu kan yang itu Jadwalnya kan tetap nunggu ABC. Kan misalnya bisa dibahas dulu, kan ada 3 minggu berarti kan 3 minggu mau besoknya bahas apa nih, terus siapa yang mau Ya. gantian yang di depan besok siapa? Iya. Absen? Nyong ada kacamata ini senandian. Itu. Ini iya cuma tempatnya kok. Anu nyong lengot banget, sih nyong lengot banget harus tua. Oh ini di sini Mbak, astagfirullah. Maafkan. Terima kasih, mohon maaf. Anu orang yang jadi narasumber.